Ya, Kan kebebasan gitu. sipil kita bermasalah. Nah, Tapi kan yang bikin masalah terhadap kebebasan sipil tidak semata-mata negara. ya, tidak semata-mata negara. Warga negaranya pun kadang-kadang saling menekan satu sama lain untuk membuat kebebasan sipilnya Di terganggu. dalam demokrasi liberal, warga negara sama-sama memiliki freedom kan, Iya, kebebasan. iya. Tapi di mana warga negara yang menempatkan kebebasan itu secara rasional Hmm. dan siapa warga negara yang memanfaatkan kebebasan itu justru untuk mematikan. Ya, kembali di Menolak Lupa, sebuah podcast perbincangan yang dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardi Hermawan dan masih bersama dengan Ubaidillah Badrun, eh, pengamat politik, seorang PhD dari Universitas Negeri Jakarta dan juga aktivis mahasiswa 98. Tadi tesisnya menyatakan bahwa reformasi ini tidak tercapai dalam 25 tahun perjalanannya. Ya, Sejak kapan Anda melihat reformasi ini tidak tercapai? saya sempat muncul optimisme Hmm. ketika demokrasi mulai dibuka lebar-lebar, Hmm. eranya Habibie, Gus Dur, Oke. dan seterusnya, sampai kemudian SBY ya. Tapi kapan kemudian makin memburuk? Justru era sekarang. Oke. Sejak reformasi kita mengalami pemilu 99, 2004, Ya, 2009, 2014, 2019, besok 2024, ya, 6 kali. ya. Jadi Anda melihat di 10 tahun terakhir. Ya, stagnan dan makin memburuk sekarang. Secara umum misalnya, kita lihat persoalan korupsi. Oke. Sekarang indeksnya, rapotnya merah sekali, Hmm. misalnya. Padahal dulu ada itu cita-cita paling fundamental pada Hmm. 98 agar korupsi terkikis. Ya. Maka kemudian didirikanlah KPK. Hmm. Sekarang KPK-nya dikebiri. Hmm. Jadi kerusakannya itu kalau era zaman SBY kan KPK nggak terlalu seperti sekarang, Masih independen masih lah. independen. Sekarang dikooptasi. Oke. Jadi kalau dalam teori itu, ini mungkin saya lebih tepat menempatkannya ada satu praktek autokratik legalism. Jadi kekuasaan yang sebetulnya otoriter, Yang tapi dilegalkan. dia bersembunyi di balik produksi undang-undang yang dia buat sendiri. Ya, Orde Baru kan begitu. Mirip, Orde Baru kan begitu. mirip. Anda pernah ditangkap kan? Iya, Ya? iya saya pernah ditangkap. Atas nama hukum, Iya, atas nama saudara saya tahan. betul. Dan selalu kalau udah dimasuk di ruang gelap itu ditanya, Hmm. kamu disuruh siapa? Hmm. Dengan kaki di atas meja itu, Ya. Dengan sambil segala pura-pura intimidasinya. intimidasi. Itu terjadi. Ya. Dan saya kira tindakan represif itu sekarang wajahnya berubah. Maka saya sering menyebut sebagai new authoritarianism. Jadi ada wajah otoritarianisme baru karena dia tidak sevulgar era Soeharto, Hmm. tapi cara yang halus, tapi sesungguhnya sedang melakukan tindakan represi. Jadi idenya sama, Sama, otoriter. otoriter. Tapi wajahnya baru. Ini lebih ngeri loh, Mas. Karena dia bersembunyi di balik undang-undang. Dia bersembunyi atas nama demokrasi. Hmm. Padahal dia nepotisme. Dia bersembunyi atas nama Separah itu, Mas. parah. Kan kita nggak bisa membantah bahwa ini faktanya begitu. Hmm. Misalnya, Tapi kalau di zaman Orde Baru kita ngomong kayak gini nggak bisa keluar dari ruangan ini kita. loh kan sudah reformasi sudah berjalan lama. Kebiasaan bicara kan udah lama dibuka Iya. gitu. Jadi ini Kalau sekarang kan masih bisa. saya masih bisa kan? Eh, Karena basisnya adalah Akademisi. akademis. Eh. Teman-teman yang sedikit misalnya salah bicara Hmm. langsung direpresi. Saya juga sebetulnya ada yang meneror, Mas. Oh gitu ya? Iya, Berupa apa? bahkan ada yang datang sampai ke rumah di kampung. Datang ke rumah. Waktu saya melaporkan, Hmm. Yang mana? Yang dulu itu, yang 6 bulan lalu apa? enggak 2 tahun lalu, 2 tahun lalu. tentang KKN, Tentang keluarga kekayaan keluarga itu iya, yang tiba-tiba bisa asetnya sekian banyak. luar biasa, Hmm. sampai bisa beli 180 juta lembar saham. Betul, tanpa underlying yang jelas. Betul. Oke. Anda Lalu laporkan KPK. saya diserang di media sosial Ya. dengan tidak hanya narasi biasa, tapi udah kata bunuh dan seterusnya.
terjadi. Oke. Bahkan datang ke rumah, bukan hanya di rumah di tempat saya yang sekarang, Anda sekarang tinggal di Jakarta? ya pinggiran Cibubur. Jabodetabek lah. Ya. Kemudian sampai ke rumah di kampung didatangi orang. Jadi orang tua yang disamperin? Iya, keluarga besar di sana, rumah tua kami, semua ditanyain. Ini apa maksudnya? Padahal yang kita lakukan adalah jalan hukum. Jalan hukum? Itu jalan terhormat. Artinya saya tidak memilih jalan, misalnya kudeta misalnya. Dengan data saintifik? Betul. Dan itu bisa diperdebatkan, dipertanggungjawabkan misalnya. Tapi dilakukan semacam itu. Jadi kalau ditanya apakah sekarang merdeka, ya masih setengah merdeka dalam soal kebebasan sipil. Karena faktanya seperti itu. Saya kira berhentilah sampai di situ. Tapi kan kemudian teman-teman mahasiswa juga mengalami hal yang sama. Tapi Anda nggak takut, Mas? Ya, sepertinya kehilangan nyali takut. Saya juga heran dengan diri saya, Mas Ali. Karena saya sudah terlalu melekat bahwa Republik ini didirikan bukan untuk seperti yang sekarang. Oke. Tapi mungkin Anda nggak takut karena dalam hati kecil Anda yakin nggak akan macem-macem lah ini, gitu. Nggak akan sampai segila Orde Baru dulu, gitu. Saya sudah diingatkan oleh banyak orang bahwa upaya untuk pembungkaman itu ada yang mungkin cara-cara lain yang lebih ekstrim. Oke. Sampai penghilangan nyawa. Saya sudah diingatkan oleh beberapa dengan berbagai cara ya. Ya nggak mungkin lah rezim sekarang untuk begitu. Ya saya sih berharap itu tidak terjadi. Ya kan, tidak terjadi. Tapi saya sudah diingatkan oleh orang-orang tertentu yang untuk membuat saya harus hati-hati. Tapi ketika ketidakadilan di depan mata, korupsi, nepotisme yang kita lawan dulu itu vulgar dipertontonkan, tidak ada jalan lain kecuali kita harus speak up. Anda nggak merasa terlalu tua untuk melakukan itu? Hidup ini untuk apa, Mas Adi? Iya, tapi kan gantian biar anak-anak muda yang melakukan itu. Dulu kan waktu itu Anda masih umur 20-an. Iya. Masalahnya beda mungkin saya dengan Mas Adi. Saya adalah orang yang mengajar di kampus. Mengajarkan tentang keadilan. Bertemu dengan anak-anak muda tiap hari. Muda. Soal kemanusiaan. Soal demokrasi. Ketika kemudian mahasiswa bertanya, jadi Pak Ubed ini mengajarkan kebenaran untuk apa? Kalau kemudian Bapak juga diam dengan keadaan. Benar, mahasiswa masih ada yang begitu. Ada. Pak Ubed ngapain aja? Itu waktu awal saya mengajar. Kok sepi-sepi aja anak mahasiswa? Ya kan kita udah tahu bahwa tahun 2019 mereka menunjukkan giginya. Ya pernah ngumpul rame-rame, benar. Rame. Saya meyakini, ya Mas, karena saya kan ngajar setiap hari dengan mereka. Mereka meyakini, memahami betul bahwa kondisi sekarang ini memang parah. Tapi mereka belum mampu membangun satu konsolidasi besar untuk melakukan perlawanan terhadap praktek kekuasaan hari ini. Emang masih ada tradisi perlawanan, tradisi diskusi, tradisi katakanlah kajian ilmiah yang membahas situasi aktual di kalangan mahasiswa? Masih? Masih. Katanya mereka udah orientasinya itu menyiapkan diri secepat mungkin masuk dunia industri, berkarir, lalu kemudian mengembangkan potensi yang ada di lingkungan industri. Itu yang berbeda dengan 98 ya. Kalau 98, jadi mahasiswa itu waktunya panjang. 7 tahun bahkan lebih boleh. Anda lulus berapa lama? Saya ngambil jatah pas 7 tahun. Oh ya 14 semester lah. Ya, habis itu saya langsung kuliah. Sekarang 4 tahun sudah diingatkan gitu. Nah ya, itu gitu loh maksud saya. Jadi ada sistem memang yang mendukung mereka. Tapi saya mau mengatakan bahwa mereka hebat tahun 2019. Di tengah satu kekangan yang sangat sistemik dengan SKS, dengan tugas macam-macam, mereka berani speak up bahwa reformasi telah dikorupsi. 2019 itu pada waktu itu KPK ya? KPK, di mana mereka menuntut agar undang-undang KPK tidak direvisi. Lalu termasuk dia menolak model-model TPK waktu itu ya, tes wawasan kebangsaan dan semacam itu, sampai membuat beberapa penyidik KPK harus hengkang dari KPK misalnya.
Tapi mahasiswa mengatakan bahwa ini nggak benar. Dan Hmm. sekarang terbukti bahwa apa yang dikatakan mahasiswa tahun 2019 itu betul-betul terjadi. Bahwa KPK tidak lagi menjadi lembaga independen, Hmm. dia bagian dari eksekutif di Hmm. bawah kendali presiden. Ya. Jadi Anda Presiden. berani menjamin bahwa memang mahasiswa itu masih seperti mahasiswa di generasi-generasi sebelumnya? Masih punya kepedulian sosial, masih mau mengorganisasi diri, masih mau turun menyuarakan. Saya masih Keadilan. percaya itu karena saya melihat fakta langsung. Bahwa mereka melakukan konsolidasi. Mereka melakukan diskusi yang mendalam. Heeh. Mereka melakukan kajian. Mereka melakukan riset. Di lapisan pemimpin mahasiswa, itu tradisi intelektualnya masih bagus. Sekarang ini. Oke. Tapi proses bagaimana mereka menyebarkan pikiran yang progresif Hmm. itu yang persoalan. Itu yang persoalan. Kita akan bahas persoalan itu, kenapa jadi kemudian muncul gambaran bahwa mahasiswa sekarang ya lebih rileks gitu, lebih santai dibanding Ya. mahasiswa-mahasiswa generasi sebelumnya. Di segmen berikutnya. Ada sesuatu yang seolah-olah benar Iya, yang seolah dijejalkan terus kepada terus mereka sampai dengan membentuk algoritma yang dominan di situ, ya yang betul. buat mereka kemudian terpengaruh luar biasa sehingga mereka Jadi gagasan perlawanannya, gagasan yang dipatahkan di situ. terpatahkan di sana.